Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita cek kebersihan dahulu. Lihat apakah ada sampah di sekitar kita, di bawah meja, atau ada di kolong bangku. Nah, jika sudah, mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Atau ada yang sakit? Atau izin? Hadir semua, Pak. Baik, semuanya hadir ya, lengkap. Iya, Pak, betul, Iya Pak, betul Pak, hadir semua Pak. Baik anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang teks puisi. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu teks puisi? Silakan Robi. Betul. Nah, teks puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan serta menggunakan bahasa yang indah di dalamnya. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang teks pidato. Anak-anak, kemampuan berpidato merupakan keterampilan yang penting. Kalian akan membutuhkannya ketika kalian mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, ketua kelas, saat menyampaikan laporan, atau bahkan ketika kita berbicara di depan umum dalam sebuah acara sekolah atau acara lainnya. Nah, untuk itu kita belajar bagaimana menulis teks pidato yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu meliputi yang pertama, menjelaskan pengertian teks pidato, yang kedua, mengidentifikasi struktur pidato, yang ketiga, menguraikan fungsi, fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato, yang terakhir, menganalisis contoh teks pidato berdasarkan unsur-unsur tersebut. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian mendengar tentang pidato? Pernah, Pak, Pak, pernah Pak, dulu. Tuh. Atau di sini siapa yang pernah berpidato? Itu Robi, Pak, dulu pernah, Pak. Oh, Robi pernah? Iya Pak, betul. Bagus, Robi. Nah, menurut kalian, apa sih tujuan dari seseorang berpidato itu? Jawaban kalian semua telah menggambarkan bahwa pidato adalah cara penyampaian pesan kepada orang-orang banyak. Dari sini Bapak menyadari bahwa kalian telah membaca apa itu teks pidato. Baik, sekarang kita masuk kepada pematerian yang pertama, yaitu materi tentang pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu gagasan, informasi, pendapat, atau pesan tertentu. Pidato ini bersifat formal dan diucapkan secara lisan. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Pidato bukan hanya bicara spontan, melainkan disusun melalui teks terlebih dahulu agar isi pesan ini bisa tersampaikan secara runtun dan meyakinkan. Pidato membutuhkan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang tepat agar para pendengar memahaminya dengan baik. Nah, dalam pidato ini memiliki berbagai macam tujuan. Salah satu tujuan berpidato yaitu memberikan informasi, memberikan sambutan, mengajak pendengar, memberikan motivasi, dan lain sebagainya. Contoh sederhana yang sering kali kita dengar tentang pidato yaitu ada pidato ketua OSIS ketika pelantikan, ataupun ada pidato guru saat upacara bendera hari Senin. Setiap pidato terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada isi. Dan yang ketiga, itu penutup. Nah, kita akan membahasnya satu persatu secara mendetail. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini berfungsi untuk mengawali pidato dan membangun komunikasi dengan pendengar. Pembukaan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada salam pembuka. Contohnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kemudian yang kedua ada sapaan dan penghormatan. Contohnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga ada kalimat pengantar atau pengenalan topik yang akan dibahas. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan para guru. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pendapat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian bagian setelah pembukaan itu adalah bagian isi. Bagian isi ini adalah bagian terpenting dalam pidato. Isi ini memuat gagasan utama yang ingin disampaikan pembicara, lengkap beserta penjelasan, alasan, fakta, contoh, dan ajakan. Isi dalam pidato harus disampaikan dengan bahasa yang formal, menggunakan kalimat efektif, menjelaskan gagasan secara runtun, didukung oleh fakta, data, dan alasan yang relevan, tidak bertele-tele, dan fokus pada tujuan pidato saja. Nah, Bapak akan memberikan salah satu contoh isi pidato yang baik. Wah, bagaimana Oh, tuh, Pak? gimana tuh Pak? Berdasarkan dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, jumlah sampah plastik kian meningkat hingga 12% setiap tahun. Jika tidak dikendalikan, sampah akan mencemari lingkungan, sekolah, dan kesehatan siswa. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memulai menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan bagian terakhir dari teks pidato ini adalah bagian penutup, di mana penutup ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kesimpulan atau penegasan kembali pesan utama. Yang kedua, ucapan terima kasih dan salam penutup. Contohnya, demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga kita semua bisa bekerja sama dalam menjaga lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain tiga struktur tadi, dalam pidato juga ada yang namanya fakta, data, dan kalimat ilmiah. Ini pasti muncul dalam setiap pidato. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu fakta? Tidak, Pak. Tidak Tidak tahu, Pak, Pak. tidak tahu Pak. Atau ada yang tahu apa itu data? Tidak, Tidak tahu, Pak. Pak. Atau ada yang tahu apa itu kalimat ilmiah? Kurang Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Apa itu, Pak? Baik, jika tidak ada yang tahu, biar Bapak saja yang akan menjelaskan. Yang pertama, ada fakta. Fakta adalah peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Kalau data adalah keterangan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pidato, fakta dan data ini pasti digunakan untuk menegaskan argumen, memperkuat ajakan, dan menambah kredibilitas pembicara. Bapak akan memberikan salah satu contoh data dan fakta dalam teks pidato. Menurut laporan WHO, tahun 2023, 40% remaja kurang beraktivitas fisik. Nah, seperti itu contoh dari penggunaan fakta dan data. Dengan memasukkan fakta dan data seperti itu, maka pendengar akan merasa argumen yang disampaikan itu lebih valid dan meyakinkan. Kemudian ada kalimat ilmiah. Kalimat ilmiah adalah istilah dari bidang ilmu tertentu. Misalnya, seperti bidang ilmu geografi, biologi, sastra, dan lain sebagainya. Nah, dalam biologi ada kata ekosistem, dalam geografi ada kata khatulistiwa, dan lain sebagainya. Kalian pasti sering mendengar kata-kata tersebut. Itu merupakan salah satu kalimat ilmiah. Contoh langsung dalam pidatonya seperti ini ya. Pemanasan global menyebabkan kerusakan ekosistem secara signifikan. Nah, di sini ada penulisan ekosistem. Ekosistem tersebut termasuk ke dalam kata ilmiah. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh pidato dan kita akan menganalisisnya bersama-sama ya. Baik, Pak. Baik Pak, Siap. siapa? Baik, siap. Nah, di sini dalam pidato ini pembukaannya sudah benar ya, anak-anak.
sudah ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada penghormatan, yang saya hormati para guru. Kemudian dalam isinya juga di sini ada ajakan untuk menjaga kesehatan serta data yang mendukung. Kemudian di dalam pidato ini juga memuat fakta dan data. Di sini dijelaskan 32% kasus anemia, dan kata ilmiahnya itu anemia. Nah, dalam penutupnya juga di sini ada penegasannya dan salam penutup. Seperti demikian pidato ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan waktu telah habis, anak-anak, Gak kerasa. sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan pematerian kali ini. Hari ini kita telah mempelajari pengertian pidato, struktur pidato, serta fungsi, fakta, data, dan kata ilmiah dalam menyusun teks pidato. Dengan memahami semua unsur ini, kalian diharapkan mampu membuat teks pidato yang runtun, jelas, format, dan meyakinkan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Tidak Iya, ada, Pak. maafkan. MBG mana MBG? Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.